Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan semangat untuk belajar di rumah dan sehat selalu. Sebelum kita mengawali pelajaran pertemuan kedua di hari ini, kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Selesai. Nah, Ibu harapkan barangkali di pertemuan pertama Ibu membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Mudah-mudahan materi yang kemarin dibaca, tugasnya juga dikerjakan, sehingga kalaupun tidak paham atau apapun pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas kembali. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi hari ini kita mengambil sub pembahasan yang kedua, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat pembelajaran hari ini. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini, bagaimana kita mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menunjukkan semangat komitmen pada pendiri negara dalam merumuskan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, menyajikan hasil telaah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat pertemuan hari ini. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI itu dibubarkan. Dan sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang biasanya kita singkat dengan PPKI, atau bisa disebut dengan Dokuritsu Jumbi Linkai. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada saat itu, PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk wakil ketua dan wakilnya. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia, anggota PPKI ditambah 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semuanya berasal dari bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan dibentuknya PPKI, jadi tujuan dibentuknya PPKI antara lain: 1. Melanjutkan tugas dari BPUPKI, Badan Persiapan Upaya Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua, mempersemiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk pemerintahan dengan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang keempat, mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, itu tujuan dibentuknya PPKI. Sehingga tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI melaksanakan sidang yang menghasilkan 3 keputusan. Keputusannya itu ada 3. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi presidennya Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, itulah pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Salah satu sidang dari PPKI yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adanya tercantum sila-sila Pancasila yang tercantum di pembukaan alinea keempat. Nah, sila-sila Pancasila itu dijadikan dasar negara.
Di perubahan yang penting dalam sidang ini yaitu perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, yaitu ada 7 setelah ketuhanan yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu perubahannya. Ada sedikit perubahan tentang ketuhanan, dan ada sedikit perubahan yang berbunyi tadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ada perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat ya perubahannya. Dalam rumusan dasar negara Piagam Jakarta, untuk rumusan yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, dirubah rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sedangkan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945-nya tetap tidak berubah, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus rumusan yang ketiga juga sama, tidak berubah dari rumusan dasar negara di Piagam Jakarta yaitu Persatuan Indonesia. Di pembukaan rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga sama Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tetap tidak berubah, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sedangkan yang kelima juga sama, tidak ada perubahan di rumusan dasar negara yang di dalam Piagam Jakarta dengan rumusan dasar negara yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga tidak berubah tetap, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dua-duanya sama. Sehingga perubahannya hanya sedikit saja, yaitu di poin yang pertama yang tadi sudah dikupas, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ibu harapan paham perubahannya, perbandingan perubahannya lebih dipahami. Nah, kita lanjutkan. Untuk PPKI menetapkan rumusan Pancasila khususnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang tadi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, yang 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Mudah-mudahan materi dari mulai pokok bahasan pertama mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan hari ini penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan kalian lebih paham, kalian lebih mengerti lagi mengenai pembelajaran itu. Dan Ibu harapkan kalian tetap belajar di rumah, tetap semangat untuk belajar di rumah, sehat selalu, dan diakhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.